Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah membahas terkait dengan pernyataan ar-rajulani adlun. Ar-rajulani, adapun dua orang laki-laki itu adlun, ialah adil. Susunan ini adalah susunan jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada'nya dalam susunan ini berbentuk tasniyah, sementara khobarnya di sini berbentuk mufrad. Kenapa hal ini bisa terjadi? Yaitu antara mubtada dan khobar tidak ada kesesuaian, atau bisa juga disebut dengan antara mubtada dan khobar tidak terjadi muthabik. Pernyataan ini sebenarnya masih terkait dengan pembahasan sebelumnya, yaitu terkait dengan hal-hal yang sering kali terjadi di mana antara mubtada dan khobar tidak terjadi kesesuaian. Oleh karena itu, pembahasan kita kali ini adalah membahas tentang penyimpangan yang terkait dengan mubtada dan khobarnya, sehingga susunan mubtada dan khobar tersebut tidak adanya muthabik, tidak ada kesesuaian di antara keduanya. Penyimpangan terhadap kaidah yang terjadi antara mubtada dan khobar ini bukan berarti kemudian menyalahin terhadap kaidah yang ada, di mana pada kaidah itu dinyatakan bahwa antara mubtada dan khobar harus terjadi kesesuaian. Namun di sini terdapat hal-hal yang membolehkan antara mubtada dan khobar itu tidak terjadi kesesuaian, di mana kesesuaian tersebut berfokus pada adat, yaitu mufrad, tasniyah ataupun jamak, dan juga berfokus pada jenis, yaitu mudzakkar dan muannasnya. Jadi ada beberapa hal di mana antara mubtada dan khobar ini tidak sama, baik dalam segi adatnya ataupun dalam segi jenisnya. Apa saja hal-hal tersebut? Yang pertama, manakala mubtada'nya ini berupa jamak yang ghairu akil, maka di sini khobarnya boleh berupa tiga hal. Yang pertama, khobarnya boleh berupa mufrad mu'annas. Hal ini berdasarkan kullu jam'in mu'annasun. Setiap kalimat yang berbentuk jamak itu dianggap sebagai mufrad mu'annas. Jadi manakala mubtada'nya berbentuk jamak ghairu akil, maka itu hukumnya sama dengan bentuknya mufrad mu'annas, sehingga khobarnya pun boleh berbentuk mufrad mu'annas. Contohnya seperti al-uqubatu rati'atun. Al-uqubatu, adapun hukuman-hukuman yang ada itu rati'atun, ialah memberikan efek jerah. Di sini kita lihat al-uqubatu kedudukannya sebagai mubtada, di mana secara lafaz al-uqubat di sini berupa jamak, sementara rati'atun yang merupakan khobarnya ini berbentuk mufrad mu'annas. Dan di sini jelas tidak terjadi kesesuaian, tidak terjadi muthabik. Namun karena mubtada'nya berbentuk jamak yang ghairu akil, maka pada khobarnya boleh berbentuk mufrad mu'annas. Karena mubtada' yang berbentuk jamak ghairu akil ini hukumnya dianggap sebagai mufrad mu'annas, sehingga sekalipun secara lafaz seolah-olah terlihat tidak sama, namun secara hukum ini dianggap sama, yaitu sama-sama memiliki hukum sebagai lafaz mufrad mu'annas. Ini adalah bentuk pertama manakala mubtada'nya berbentuk jamak ghairu akil.
Kemudian yang kedua, manakala mubtada'nya berbentuk jamak ghairu akil, maka khobarnya ini boleh pula berbentuk jamak muannas salim. Sehingga manakala contohnya seperti tadi, yaitu al-uqubatu radi'atun, maka di sini boleh pula khobarnya berbentuk radi'atun. Al-uqubatu radi'atun. Ini berbentuk jamak dan khobarnya pun berbentuk jamak. Contoh yang lain seperti lafaz al-kutubu, manakala mengikuti kaidah yang pertama, maka khobarnya boleh berbentuk mufrad muannas, sehingga al-kutubu jadidatun. Al-kutubu, adapun kitab-kitab itu jadidatun, ialah baru. Al-kutubu ini adalah jamak ghairu akil, sementara khobarnya ini berbentuk mufrad muannas. Kemudian untuk kaidah yang kedua, boleh pula khobarnya berbentuk jamak muannas salim, sehingga boleh dikatakan al-kutubu jadidatun. Al-kutubu, adapun beberapa kitab itu jadidatun, ialah baru. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah manakala mubtada'nya berbentuk jamak ghairu akil, maka khobarnya di sini boleh berbentuk jamak taksir. Baik jamak taksir itu berasal dari kalimat yang berbentuk mudzakkar maupun berasal dari kalimat yang berbentuk muannas. Untuk contoh al-uqubatu, ini adalah mubtada dan khobarnya boleh berbentuk jamak taksir, yaitu rawadi'u. Rawadi'u ini adalah berasal dari lafaz radi'atun. Jadi rawadi'u ini adalah bentuk jamak taksir dari lafaz yang berbentuk muannas. Begitu juga dengan lafaz al-kutub. Al-kutub di sini adalah mubtada yang berbentuk jamak ghairu akil, maka khobarnya boleh berbentuk jamak taksir, sehingga al-kutubu jududun. Al-kutubu, adapun beberapa kitab itu jududun, ialah baru. Jududun ini adalah bentuk jamak taksir dari lafaz jadidun atau jadidatun. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa untuk lafaz al-uqubatu yang merupakan mubtada yang berupa jamak ghairu akil, maka khobarnya boleh tiga. Boleh al-uqubatu radi'atun, atau radi'atun, atau rawadi'u. Begitu juga dengan lafaz al-kutubu. Al-kutubu ini mubtada yang berupa jamak ghairu akil, maka khobarnya boleh al-kutubu jadidatun, al-kutubu jadidatun, atau al-kutubu jududun. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mubtada dan khobar boleh tidak mutobik, yaitu manakala mubtada'nya berbentuk jamak muannas yang akil. Jadi jamak muannas yang berakal. Maka dalam hal ini khobarnya pun boleh berbentuk tiga. Yang pertama, boleh pula khobarnya itu berbentuk mufrad muannas, sama dengan tadi. Contohnya seperti lafaz al muta'allimatu nafi'atun. Al-muta'allimatu, adapun pelajar putri itu nafi'atun, ialah bermanfaat. Di sini mubtada'nya berbentuk jamak muannas yang berakal, karena al-muta'allimat itu adalah pelajar putri, yaitu manusia yang berakal. Kemudian khobarnya di sini boleh berbentuk mufrad muannas, yaitu berupa lafaz nafi'atun, dengan alasan yang sama, yaitu al-muta'allimat yang merupakan jamak ini dianggap memiliki hukum yang sama dengan mufrad muannas berdasarkan kaidah kullu jam'in muannasun. Dengan demikian, kedua lafaz ini seolah-olah memang secara lafaz berbeda, namun memiliki hukum yang sama. Kemudian yang kedua, boleh pula khobarnya ini berbentuk jamak muannas,
Sehingga boleh kita katakan al-muta'allimatu nafi'atun. Lafaz nafi'at ini bentuk dari jamak muannas salim. Dan kemudian yang ketiga, boleh pula berbentuk jamak taksir. Sehingga boleh dikatakan al-muta'allimatu nawafi'u. Adapun pelajar-pelajar putri itu nawafi'u, ialah bermanfaat. Jadi baik mubtadanya berbentuk jamak yang ghairu akil maupun berbentuk jamak yang muannas akil, maka pada khobarnya boleh berbentuk tiga. Boleh berbentuk mufrad muannas, boleh berbentuk jamak muannas, dan boleh pula berbentuk jamak taksir. Kemudian yang ketiga, diperbolehkannya mubtada dan khobar itu tidak mutobik atau tidak terjadi kesesuaian antara adat dan jenisnya, yaitu manakala bertujuan untuk menyesuaikan dengan khobarnya. Jadi dalam hal ini mubtada menyesuaikan dengan khobarnya. Kita ambil contoh seperti yang ada di dalam ayat Al-Quran. Falamma ro'a asyamsa bazighatan qala hadza rabbi akbaru. Falamma ro'a asyamsa bazighatan qala hadza rabbi akbar. Falamma, maka tatkala ro'a, melihat siapa itu Nabi Ibrahim, asyamsa, kepada matahari, bazighatan, padahal terbit. Qala, maka berkata siapa itu Nabi Ibrahim, hadza, adapun ini asyamsu, matahari itu, rabbi, ialah Tuhanku, akbaru, ialah yang lebih besar. Tatkala ia Nabi Ibrahim melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini yang lebih besar. Di sini kita perhatikan lafaz hadza rabbi. Lafaz hadza yang merupakan mubtada dalam susunan ini memiliki makna di mana maknanya ini kembali kepada lafaz asyamsu. Sementara lafaz asyamsu di sini bentuknya adalah muannas majazi. Manakala isim isyarah itu maknanya kembali kepada lafaz asyamsu, maka seharusnya di sini menggunakan lafaz hadhihi. Namun di sini tetap menggunakan hadza, yaitu berbentuk mufrad mudzakkar, karena lafaz hadza yang merupakan mubtada ini menyesuaikan bentuknya dengan lafaz rabbi yang merupakan khobarnya, di mana rabbi ini bentuknya adalah mufrad mudzakkar. Jadi dalam rangka untuk menyesuaikan dengan khobarnya, maka mubtadanya dibentuk dengan bentuk yang sama dengan khobarnya. Tentu saja adanya penyamaan ini karena ada maksud-maksud tertentu. Dalam hal ini Imam Zamakhsyari menyatakan bahwa adanya ketidaksesuaian antara lafaz hadza dan rabbi, yaitu mubtada dan khobarnya ini, dikarenakan karena keduanya menggambarkan satu hal, di mana manakala lafaz hadza yang maknanya adalah berupa lafaz asyamsu ini dibentuk lafaz hadhihi, maka akan menjadi hadhihi rabbi, dan hal ini akan menimbulkan kesan bahwa Tuhan itu adalah perempuan, dan tentu hal ini dihindarin, sehingga mubtadanya disesuaikan bentuknya dengan khobarnya, yaitu tetap menggunakan lafaz hadza rabbi, dengan tujuan dalam rangka untuk meninggikan dan memuliakan Tuhan. Jadi yang ketiga adalah mubtada dan khobar boleh tidak sama karena bertujuan untuk menyesuaikan bentuk dengan khobarnya. Kemudian yang keempat adalah khobar boleh tidak sama bentuknya dengan mubtada manakala khobar itu menunjukkan makna pembagian atau perincian, atau juga mengandung makna variasi.
Jadi jikalau khobarnya ini menunjukkan makna pembagian atau untuk memberikan perincian terhadap variasi atau macam-macam yang ada, maka dalam hal ini khobar boleh tidak sesuai dengan mubtada dalam hal jenis ataupun jumlahnya. Contohnya seperti lafaz as-sadiqu, sadiqani, muqimun, alal wuddi wadarikun lahu. As-sadiqu, adapun teman itu, sadiqoni ialah ada dua macam. Muqimun, yang pertama menetapi alal wuddi, atas kasih sayang. Watarikun, dan yang kedua meninggalkan lahu, terhadap kasih sayang. Teman itu ada dua macam. Yang pertama adalah teman yang tetap menjalin kasih sayang, dan yang kedua adalah teman yang meninggalkan kasih sayang. Pernyataan ini memberikan gambaran bahwa teman sejati itu akan tetap menjadi teman baik dalam suka maupun duka. Namun tidak dikatakan sebagai teman sejati manakala dia hanya menemani tatkala dia hanya berada di dalam keadaan suka saja. Namun ketika berada dalam keadaan duka, dia pun akan meninggalkannya. Di sini kita perhatikan lafaz as-sadiqu adalah mubtada'nya, sementara lafaz sadiqani ini adalah khobarnya, di mana mubtada'nya berbentuk mufrad mudzakkar, sementara khobarnya di sini berbentuk tasniyah. Ini menunjukkan antara mubtada dan khobar tidak sama dalam segi adatnya. Hal tersebut diperbolehkan karena khobarnya mengandung makna variasi, yaitu mengandung makna perincian terhadap macam daripada sadiqun itu, bahwa teman itu ada dua macam. Contoh yang lain seperti lafaz al-malu anwa'un, mahmudul kasbi, kemudian mahmudul infaqi. Al-malu, adapun harta itu, anwa'un ialah bermacam-macam. Mahmudul kasbi, yang pertama ada yang terpuji dalam segi memperolehnya. Mahmudul infaq, dan ada pula yang terpuji dalam segi membelanjakannya. Di sini kita perhatikan al-malu adalah mubtada'nya berbentuk mufrad, sementara anwa'un ini khobarnya berbentuk jamak, dan hal ini dilihat dari segi bentuknya jelas tidak sama antara mubtada' dan khobarnya. Ini diperbolehkan karena khobarnya menunjukkan makna pembagian, bahwa di sini dinyatakan bahwa harta itu memang ada beberapa macam, ada beberapa bagian. Kemudian contoh yang lain yang sering kali kita dengar, yaitu berupa lafaz al-mu'robatu ismani. Al-mu'robatu, adapun isim-isim mu'rob itu ismani ialah ada dua bagian. Kismun yu'robu bil harokati wa kismun yu'robu bil hurufi. Ada bagian yang diirob dengan menggunakan harkat, dan ada pula bagian yang diirob dengan menggunakan huruf. Di sini kita lihat al-mu'robatu bentuknya jamak, sementara kismani ini khobarnya berbentuk tasniyah. Ini tidak sama, namun hal ini diperbolehkan karena khobarnya adalah merupakan lafaz yang mengandung makna pembagian. Jadi yang keempat, mubtada dan khobar ini boleh tidak sama manakala khobarnya mengandung makna pembagian atau mengandung makna perincian terhadap variasi atau macam daripada mubtada'nya. Kemudian yang kelima adalah mubtada dan khobar boleh tidak sama manakala khobarnya ini berupa masdar. Jadi manakala khobar berupa masdar, maka khobar boleh tidak sama dengan mubtada'nya. Di sini para ulama nahwu menjelaskan bahwa perbedaan ini disebabkan karena masdar sendiri sifatnya adalah tetap. Artinya bentuknya tetap dalam bentuk mufrad mudzakkar.
dan tidak mengalami perubahan. Sehingga sekalipun mubtada'nya berbentuk tasniah ataupun berbentuk jamak atau berbentuk muannas sekalipun, maka khobarnya tetap berbentuk mufrad mudzakkar. Kita ambil contoh seperti lafaz Aisyatu adlun. Aisyatu, adapun Aisyah, adlun ialah adil. Di sini mubtada'nya berbentuk mufrad namun muannas. Sementara khobarnya di sini berbentuk masdar, maka di sini diperbolehkan. Atau contoh yang lain seperti lafaz Hindun saumun. Hindun, adapun Hindun, saumun ialah berpuasa. Hindun ini mubtada'nya berbentuk muannas, saumun ini adalah khobarnya yang berbentuk masdar. Ini diperbolehkan. Atau contoh yang lain seperti lafaz ar-rajulani adlun. Ar-rajulani, adapun dua orang laki-laki itu, adlun ialah adil. Di sini mubtada'nya berbentuk tasniah dan khobarnya berupa masdar. Ini juga diperbolehkan. Atau berupa jamak seperti lafaz ar-rijalu ridon. Ar-rijalu, adapun beberapa orang laki-laki itu, ridon ialah rela atau puas. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa apapun bentuk daripada mubtada'nya, baik dia berbentuk mufrad tasniah ataupun jamak, ataupun berbentuk mudzakkar ataupun muannas, khobarnya manakala berbentuk masdar, dia tetap bentuknya yaitu berbentuk mufrad mudzakkar. Dan hal ini diperbolehkan. Sebagai bukti atau dalil bahwa hal ini diperbolehkan, sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya, seperti qala hadza rahmatun min rabbi. Qala, berkata siapa dia, hadza, adapun ini, rahmatun ialah rahmat, min rabbi, dari Tuhanku. Di sini kita lihat hadza adalah mubtada'nya berbentuk mudzakkar. Sementara lafaz rahmatun ini khobarnya yang secara lafaz terdapat tak ta'nis. Maka seolah-olah nggak sama, namun di sini tetap diperbolehkan. Karena rahmatun ini adalah berupa masdar, di mana masdar dihukumin tetap sebagai mufrad mudzakkar. Contoh yang lain seperti innama al musyrikuna najasun. Innama, sesungguhnya, al musyrikuna, adapun orang-orang musyrik itu, najasun ialah najis. Di sini kita perhatikan al musyrikun yang merupakan mubtada berbentuk jamak mudzakkar, sementara lafaz najasun ini khobarnya berbentuk masdar yaitu berbentuk mufrad. Sekalipun terlihat tidak sama, namun di sini diperbolehkan karena selama khobarnya itu berbentuk masdar, maka apapun bentuk daripada mubtada'nya, khobar tetap berbentuk mufrad. Innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Dan contoh yang lain yang ada di dalam Al-Quran sebagai bukti diperbolehkannya mubtada' dan khobar itu tidak sama selama khobarnya berbentuk masdar. Seperti innama al-khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Innamal khamru, sesungguhnya khamr, wal maisiru, dan berjudi, wal ansabu, dan berkurban untuk berhala, wal azlamu, dan mengundi nasib dengan anak panah, rijsun, ialah perbuatan yang keji, min amali syaitan, dari perbuatan syaitan. Di sini kita perhatikan mubtada'nya adalah berupa khomer, maisir, ansab, dan azlam. Dan ini terdiri dari beberapa kalimat. Manakala terdiri dari beberapa kalimat, ini dianggap sebagai kalimat yang jamak.
maka seharusnya khobarnya ini berbentuk jamak. Namun di sini karena khobarnya berbentuk masdar, maka hal ini boleh khobar tersebut menetapin dalam bentuk mufrad, tidak berbentuk jamak. Ini adalah beberapa bukti bahwa diperbolehkannya khobar tidak sama dengan mubtada, apapun bentuk daripada mubtadanya, selama khobar itu berbentuk masdar. Masih banyak pembahasan-pembahasan yang lain yang termasuk di dalam penyimpangan antara mubtada dan khobar, namun penyimpangan tersebut diperbolehkan. Pembahasan-pembahasan tersebut akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya. Untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini. Selanjutnya silakan dipelajari dengan seksama. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.